Pak Darmanpur sampai hari ini yang masih tercatat sebagai pemberi materi. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan untuk melaksanakannya, dan juga adik-adik akan ada sesi khusus dari Pak Dinanto Herdiawan. Ini adalah Bapak Kendi, kalau kami bilangnya adalah Bapak yang ganteng, kelihatan milenial sekali, walaupun mungkin saya lebih muda dari bapaknya. Gitu. Nanti galilah, dengarkanlah apa yang Bapak-Bapak Pak Darmanpur dan Pak Dinanto bisa sampaikan untuk membangun motivasi untuk mendapatkan pengalaman. Oleh karena itu, dengan harapan agar Gendi angkatan 2020 ini memberikan manfaat untuk dirinya, kampusnya, agamanya, maka dengan mengucap bismillah, maka saya sampaikan untuk selamat mengikuti kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yukon Afrinaldo. Acara selanjutnya sambutan Rektor IAIN Loksmawe oleh Bapak Dr. Hafifuddin M. Aji. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man sangat kami hormati para pimpinan dan jajarannya. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa terhadap kami dan Bapak Direktur dan kalian yang berbahagia. Hari ini patut berbangga. Kita mendapat pilihan dari Bapak pimpinan untuk mendidik kita menjadi generasi unggul. Sebenarnya saya ada sidang pasca sarjana, tapi saya mengingat begitu penting acara ini untuk generasi, maka saya tinggalkan itu dan dari sini. Tapi sebentar lagi mohon maaf kalau tidak diwajibkan. Terima kasih sekali lagi Bapak pimpinan yang luar biasa memberikan perhatian terhadap khusus pendidikan tinggi. Karena kalau pendidikan tinggi itu lebih cepat manfaatnya. Kalau pendidikan dasar 6 tahun, tambah SMP SMA 6 tahun, 12 tahun. Pendidikan tinggi 6 tahun, 18 tahun baru ada hasil. Kan tahun 2020 di tahun 2030 baru ada hasil. Tapi kalau perguruan tinggi tahun 2020 akan ada hasil tahun 2025. Nanti yang jadi rektor IAIN ini, nanti yang jadi rektor UNSAM itu, rektor Biman ini, yang jadi pimpinan BI ini, dulu tahun 88 saya ditraining oleh Prof. Safwan Idris. Beliau menyebut bahwa kalian akan memimpin 15 tahun setelah selesai kuliah. Alhamdulillah saya 11 tahun saya jadi rektor, 11 tahun. Waktu itu Pak pimpinan saya rektor termuda di Indonesia. Dan sekarang terlama di Indonesia, sudah 17 tahun. Nomor 2 Pak Habib Idrus ya. Itu saya 15 tahun dari Papua. Jadi itu anak-anakku sekalian, kita harus sadar bahwa tanggung jawab ini ada di kita. Tapi yang lebih menarik adalah pimpinan BI mau memberikan tanggung jawabnya terhadap tanggung jawab kita ke depan. Seharusnya tidak ada terlibat orang ini, ada kita yang bertanggung jawab. Tapi beliau-beliau ini memiliki mata hati dalam Al-Quran sebagai hubungan juga. Mudah-mudahan ini kita nah, jadi jangan bawa jangan demo di dalam, bukan takut, tapi memang kalian sudah dipilih menjadi
Pemimpin otaknya harus, emosinya harus tadi. Kalau hari ini ada dua yang berbeda. Pertama, antara keilmuan dan kepemimpinan tidak nyambung. Mereka seperti rel kereta api, tidak pernah menegur sapa. Maka program-program yang kita rencanakan tidak pernah ada kuat karena kita tidak ada kekuasaan. Hanya ngomong di koran, demo di jalan, tidak ada yang terhenti. Tapi kalau coba pemerintah yang katakan, dan sudah induksi, dan sudah berperan, semua kita akan takut patut. Jadi kalau duanya menyatu antara keilmuan dan kepemimpinan, nah inilah Al-Quran menyebut dengan Bapak. Maka siapa itu? Itulah anak-anakku sekalian tadi ini. Saya akan catat. Suatu ketika nanti dengan kamu lagi kalian saya tutup dari pimpinan di negeri ini. Nanti saya datang ke rumah, saya tanya di rumah. Yang datanya ada sama Pak Negar, saya tanya di mana dia sekarang. Saya tidak pernah dapat beasiswa dari BI, tapi 11 tahun setelah jadi sarjana, jadi pimpinan. Sekarang tanggung jawab ada di Pak. Kemudian yang kedua, terima kasih Pak Pimpinan BI, wabil khusus untuk Yaya Yunus Mohamed, di samping mendapat penghargaan, Ibu, kami sama-sama haji dulu, satu dokter, dapat beasiswa anak-anak kami, kebanyakan tadi orang miskin. Jadi kalau Bapak datang, Ibu datang ke kampus kami itu, bajunya dengan celananya, bajunya dengan roknya tidak seimbang. Karena orang kasih baju orang kasih. Jadi kalau jalan di becek, sepatu tinggal, dia sudah ke sana. Dan sepatu orang kasih itu. Jadi hari ini Ibu Bapak di BI membantu kami luar biasa. Tidak takut dulu. Lalu yang kedua, kami dibantu presiden. Kami ada pesantren di dalam. Nah, mungkin kami bilang kalau sudah selesai, dibangun bangunan yang ketiga ini, lalu kita buat secara kecil-kecilan seperti ini. Bapak Ibu di pimpinan ini sudah membantu kami untuk mesin jahit. Cuma ada satu lagi, kalau nanti COVID sudah selesai, dulu tempat untuk air mineral kerjasama BI dan YN Nusui. Nah, karena COVID-nya mungkin begitu selesai COVID langsung kita akan atau anak-anak pun menjadi orang terbaik di negeri ini. Menjadi orang terbaik di negeri ini sesungguhnya sangat indah, sangat bahagia. Kemarin ada sebuah penelitian, orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, jasmani dan rohani, dia akan bahagia. Menurut Profesor Dr. Ibrahim Al-Fiqi, orang Arab lahir Amerika, hasil penelitian dilakukan. Orang yang bahagia di waktu pagi, siangnya dia sukses. Orang bahagia di waktu siang, sore dan sukses. Orang bahagia di sore, malamnya dia sukses. Orang yang bahagia di waktu malam, siang sukses. Orang yang bahagia pagi dan sore, maka di waktu kebanyakan. Maka jangan pernah mengganggu jiwa pimpinan sehingga ada dalam hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sambutan Rektor Universitas Waliku Saleh, Bapak Dr. Herman Fitra, STMT IPN, atau yang diwakili oleh Bapak Dr. selaku pembantu Rektor 3. Kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji Allah telah memberikan tempat yang mulia dalam suasana yang terkendali.
Kemudian salawat dan salam kepada Tuhan Allah dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Tuhan Allah dan besar Muhammad. Salawat dan salam kepada Tuhan Allah dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dalam wilayah Indonesia, wilayah Sumatera, dan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Sumatera, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 tidak hormati BPMI dari 3 tahun. Kemudian saya hormati dari Bapak yang baru selaku dosen Indonesia. Ini menjelang subuh sadar beliau adalah rapat pembicaraan dengan majelis rektor dengan Dirjen TI. Dalam suasana yang seperti ini rapat itu bisa mendadak banyak karena kami juga ada jam jam 10 kami ada rapat dengan tentang wirausaha. Kebetulan kami dari pagi ini meluncurkan program wirausaha mahasiswa. Yang lanjutnya akan ada 50 sampai 63 sampai 10 juta rupiah per mahasiswa. Pagi ini sudah terluncur. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia, Bank Sumatera yang masih memberikan perhatiannya dalam bentuk mahasiswa Bank Indonesia. Karena yang diberikan oleh Bank Indonesia bukan hanya dalam bentuk uang untuk mahasiswa kami yang dapat 1 juta per bulan, tapi dalam bentuk hal lain. Ada soft skill, kemudian leadership skill, juga diberikan kesempatan kepada adik-adik kami untuk melakukan pengabdian ke masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Rektor yang tadi, inilah bentuk pola tahapan bagaimana mencetak calon pemimpin yang akan datang. Apakah nanti jadi usahawan, atau jadi semacam wirausaha, atau jadi pejabat. Ini tahapan-tahapan yang dari Indonesia lakukan, inilah tahapan yang sebenarnya. Sebagai informasi, kami termasuk 3 besar penerima beasiswa bidik misi. Kalau sekarang kuliah, tapi hanya dalam bentuk dananya saja, 700.000 per bulan, plus 2.400.000 biaya pendidikan. Sedangkan untuk yang sosial harus mencoba video yang berfungsi pada komunitas dalam bentuk berbagai kegiatan komunitas. Tahun ini juga kami menerima ada 2 orang mahasiswa, yang satu dari Suku Salah, anak penjual air tebu, kebetulan punya bakat, punya kemampuan hafiz, dia menujus, diterima dia sebagai mahasiswa fakultas kedokteran tahun ini. Kemudian satu lagi dari Langsa, juga hafiz dia menujus. Yang hafiz Pak banyak, yaitu di kita hampir 40 orang itu hafiz dia menujus. Setelah kita tes, karena kuota kita hanya ada 2 orang berprestasi, kita 2 orang menerima, dan yang lainnya itu kita arahkan ke prodi-prodi lain, setelah mereka pilih prodi yang mana. Untuk yang hafiz ini, yang satu dapat UKT 1 juta rupiah. Setelah kita verifikasi, ternyata dia kemampuan ekonominya yang sangat terbatas, hanya membantu orang tuanya menjual air tebu di Suku Salah. Alhamdulillah, karena Pak Rektor kami itu selalu mengatakan kita coba Suku Salah itu sebagai kampus yang rakyat itu, siapa saja boleh tinggal. Alhamdulillah tahun ini kami dapat titipan 21 orang anak Papua
Mudah-mudahan mereka akan sebagian akan datang ke sini, sebagian juga masih dalam bentuk dari Bapak Ibu sekalian. Sebagai gambaran, kami di Mandu Saleh perusahaan ini sudah kalau data Pangkalan itu ada 23.000 mahasiswa, 44%-nya adalah penerima beasiswa, termasuk 50 orang penerima beasiswa dari Indonesia, 118 orang penerima beasiswa Jakarta, dan 14 orang beasiswa Protelindo, ada 14 orang beasiswa dari Basnas, yang paling banyak kami adalah beasiswa di ISI dan di kuliah. Intinya, kampus kami hadir di Semawa ini, walaupun persentase sekarang jumlah mahasiswa dari luar dan Aceh itu sudah 60-40 Pak, 60 kita dari luar, dari Aceh juga sendiri. Intinya kami sangat mengharapkan itu, karena yang bilang kita juga dengan keterbatasan ekonomi. Hari ini ada WA saya, Pak, saya sanggup membayar SPP karena orang tua saya kemarin sakit stroke. Nah, saya minta nama, ternyata dia terdaftar di salah satu penerima bantuan SPP gratis, Pak, sehingga dia tidak usah membayar lagi, sudah dibayarkan oleh 793 orang yang sudah ditarik nama-nama itu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kepada pihak Bank Indonesia yang sudah sangat bersabar, karena kami dalam keadaan jujur. Karena saya selalu mewanti-wanti kepada penerima, kalau gara-gara kalian kami tidak dapat di tahun selanjutnya, saya lakukan kalian semua. Nah, makanya yang kita kirimkan Bapak Ibu sebenarnya ini yang terbaik sudah kita seleksi. Kemudian diseleksi lagi oleh pihak Bank Indonesia juga yang terbaik. Apabila nanti mungkin ada 1-2 orang yang kira-kira tidak dapat dipertahankan, silakan Bapak Ibu, mungkin Bu Asma, silakan menggantinya karena kami punya cadangan yang banyak di bawah. Intinya penerima mahasiswa yang paling baik di antara yang baik. Nah, kemarin saya evaluasi 7 orang, Bu. 7 orang silakan berupaya di Pulau Jawa. Nah, sehingga kalau saya agak kasar ke mereka, bukan apa-apa. Saya memperhatikan untuk kami tahun 2021 dapat 5 orang, yang 20 orang yang harus saya beli. Dengan rekor wakil rektor ini hanya cuma satu. Karena kami berharap ini adalah yang terbaik kepada mereka dan terbaik untuk adik-adik mereka yang akan datang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Baidawi. Acara selanjutnya sambutan Rektor Universitas Samudra Langsa, Bapak Dr. Bakhtiar Akub atau diwakili oleh Bapak Bukhari. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perusahaan berbagi besar seperti itu. Puji dan syukur dari saudara pada pagi hari ini menjelang siang kita masih beserta kesempatan pergunakan sekali dengan iman Islam
Juga tidak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada imam kita yang besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah melakukan dari alam jahiliyah pada alam yang sebelumnya, dari alam yang tidak punya peradaban ke alam yang penuh peradaban, dari alam kebodohan, dari alam kemalasan kepada alam yang pintar dan bergairah hidup seperti kita pada saat sekarang. Walaupun kita masih terus dibantu seperti yang diberikan oleh Bank Sentral Indonesia wilayah atau cabang Lusmai. Kiranya setelah waktu ini nanti kita tidak perlu dibantu lagi. Jangan kita disulang terus. Hasil sulang itu menjadi berhenti. Kita bisa menjulang yang lain. Jadi harapan Bank Indonesia seperti itu. Jadi uang yang diterima itu tidak ada uang, tapi bisa dibuatkan kembali, ada hasil, sehingga mahasiswa itu bidang kemahasiswaan Universitas Mampu saya yang di India, kami kapur. Ada perlu bangga, kita oke cukup ada. Kalau saya menengok, kalau bapak bekerja, Pak gimana? Seperti itu. Memang ada hasil seperti disampaikan oleh Pak Rektor yang ini. Kemudian pada kesempatan ini Bapak Pimpinan Bank Indonesia Lusmai, Pak Rektor, Bapak Dr. Haji Dr. Aku MPD menyampaikan salam kepada Bapak semua di sini. Beliau tidak bisa hadir dan dibagikan berhubung. Ini tadi yang sampaikan oleh Pak Paling 35. Ada dua acara pada hari ini. Rapat dari dengan Dirjen Dikti Jakarta, luar biasa mencapai rektor sana. Kemudian yang kedua, rapat penyelesaian program kerja dan kementerian sampai batas 12 diberikan jadwal. Jadi harus kita kerja semua, termasuk itu laporan yang ada diberikan oleh bantuan-bantuan mahasiswa dari sumber mana saja, termasuk Bank Indonesia. Jadi beliau tidak bisa hadir mewakili kepada kami. Beliau titip salam kepada Bapak pimpinan peserta jajaran di sini, untuk kita semua dari mahasiswa, dari pengurus KMB. Yang nafas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang kurang nanti itu salahnya saya, bukan salah Pak Rektor. Kalau yang baik dapat mengambil Allah, yang jeleknya datang kepada saya. Saya bawa simpan saya uang. Pada kesempatan ini kami dari usaha sangat bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hatinya pimpinan dari Bank Indonesia, khususnya Bapak Usman, wilayah Usman. Sehingga kami setelah menyeleksi sampaikan kepada Biro Rektor mengadakan mereka baru sesuai dengan permintaan dari Bank Indonesia. Ternyata setelah seleksi kami mendapat sekitar 50 orang. Ini merupakan tahun organisasinya ini sudah dibentuk. Jadi usaha ini bukan yang
bisa mengangkat. Ketuanya? Ketuanya atau Musale dan Musa itu kalian bersaudara semua. Jadi tidak ada ini orang IRN, ini orang Unimal, ini orang Nusa Tenggara. Dengan dipersatukan oleh Bank Sentral Indonesia cabang Lulus Mawai, maka kalian bersatukan untuk maju. Karena sudah diberikan biaya hidup, biaya belajar, biaya untuk berkembang diri yang tidak boleh ada berkotak-kotak antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain, yaitu mahasiswa Indonesia, calon-calon pemimpin bangsa Indonesia boleh berada di Aceh, boleh berada di mana saja, yang penting bangsa Indonesia. Jadi yang dapat hari ini adalah anak-anak yang terbaik daripada yang baik. Jadi kesempatan ini jaga bagus. Di buku baik apa yang diperintahkan oleh Bank Indonesia untuk kebahagiaan pribadi, kesuksesan pribadi, dan sukses Bank Indonesia dengan kegiatan sosialnya yang diambil jalur pendidikan yang sudah Bank Nasional, ini bukan dunia nasional, dan untuk kebahagiaan di masing-masing kampus, baik itu dari Nusa, dari Unimal, dan dari lain. Ada permasalahan, fakatkan. Jangan kita bicara di kopi, tidak penting. Tapi boleh duduk kopi, uang diberikan oleh bank buat wirausaha, bikin kue, taruh di kopi, supaya bisa berani awalnya, supaya sukses. Jadi mahasiswa dalam ini jangan melulu yang namanya mungkin tidak melulu dari luar negeri. Hari ini menteri kita di Kemendikbud itu bukan luar negeri, pengusaha, anak muda masih milenial. Nah, kita lihat dari mana yang bisa kita ambil hal-hal seperti itu. Saya dari sejak dulu saya sampaikan, saya basicnya Pak Kepala BI, basicnya FD. Saya sampaikan, kalau kalian kuliah setengah hari bantu orang tua, nggak usah mengharap sama orang tua. Mau jual ikan asin, mau jual ikan, mau jual keripik, mau jual apa semacam, supaya tidak selesai. Begitu selesai kuliah, jadi besok kita udah tahu orang sakit, kita udah tahu orang susah. Bagaimana capeknya jual keripik, bagaimana capeknya jual ikan. Tetapi semua orang ikan sampai hari ini orang masih mengucilkan dengan jual ikan. Pagi siang dia tidak mengucilkan bawa bajunya. Di sore hari dia udah naik motor dari ikan. Istrinya cantik. Jadi kita nggak usah sok-sok gaya. Aku boleh, sementara kalau nggak ada. Inilah yang dibantu oleh BI. Pada kesempatan kita kuliah diberikan beasiswa untuk kita bisa berwirausaha, untuk bisa kita menjadi kader-kader yang punya leadership yang tinggi, ilmu pimpinan yang hebat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini nanti DBI juga ambil juga, jangan ada mahasiswa yang tingkat bawah, jangan ada mahasiswa yang
mengambil aliran-aliran yang merusak generasi bangsa Indonesia dan memecah belahkan bangsa Indonesia. Ini harapan sebenarnya. Jadi kita dua yang perlu kita pikir dalam kehidupan ini. Yang pertama sekali membaca yang tersurat. Yang paling penting adalah yang kedua membaca yang tersurat. Apa yang bakal terjadi di masa depan yang diberikan oleh bantuan Bank Indonesia. Saya mengambil hikmah dengan usaha Bank Indonesia ini, semua putra-putra bangsa yang sedang kuliah, khususnya di usaha, akan berhasil dan akan menjadi anak-anak bangsa yang menjadi pemimpin seperti harapan Bapak Rektor IAIN. Sama harapan. Yang paling penting bersyukur. Yang Islam jangan lupa salat lima waktu, yang non Muslim patuhlah pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama Islam. Karena kita bisa. Kita harus berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah contoh. Surat Sunda mempersatukan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Dalam bahasa Selat Sunda memisahkan Sumatera dengan Jawa. Dan itu bahasanya. Bahasa kebangsaan adalah bahasa kebangsaan Selat Sunda mempersatukan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Tapi kita sebangsa setanah air Indonesia. Sekali lagi, mari sama-sama kita berikan penghargaan sebesar-besarnya. Sekaligus sudah berikan aplaus kepada Bapak Bank Indonesia Cabang Ismail yang sudah memberikan bantuan kepada kita semua. Mari kita. Kiranya kita yang berbangga sampai di sana, tapi mari kita ikuti semua alur yang diberikan oleh Bank Indonesia sehingga sukses. Dengan harapan Bapak Kepala Bank Indonesia Ismail, kami binsam mohon dipertimbangkan pada tahun-tahun yang akan datang untuk diberikan bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di bawah anak-anak kami DNB yang sudah terbentuk, yang sudah pernah menyampaikan pemateri melalui daring pada waktu itu, saya ikut juga bersama. Saya sangat berbangga. Kebetulan saya ada keluarga juga dari Bank Indonesia yang sudah pensiun, banyak yang saya dapat hasil-hasil dari Bank Indonesia ini terus bukan saja bergerak pada tahun 2000-an ini, tapi sejak tahun 80-an sudah. Di Indonesia tidak ada perbedaan. Yang dipentingkan adalah skill, kemampuan kognitif, skill, kemampuan di bidang psikomotor. Semua baik. Kalau hebat otak, ada kemampuan. Saya pernah punya teman dulu ahli Swiss, poli, dites di Bank Indonesia pada Aceh. Waktu dites melihat Swissnya itu, akhirnya dari karyawan Bank Indonesia. Karena di Bank Indonesia ini lengkap, ada olahraganya lengkap. Tapi kalau yang bisa dikelas di Indonesia, nggak pakai Bank Indonesia. Tapi begitu sering dengan kepala orangnya. Baik untuk bangsa, inilah kebanggaan kita pada hari ini. Kita tidak perlu disanjung, tetapi yang kita lihat bukti pada hari ini. Bangsa sudah membantu kita, terutama sekali Universitas Samudra Bangsa, jaga baik, wahai anakku dari mahasiswa, begitu juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Unimal dan di Institut Agama Islam Lokman. Akhirnya kepada Allah kita mohon ampunan, petunjuk, kemudian kesehatan, berkat umur untuk berbakti kepada diri pribadi, kedua ibu bapak kalau masih hidup, yang hidup juga kita bakti terus, karena doa beliau tidak pernah putus-putuskan kita. Dan kepada bangsa agama kita, khususnya Bank Indonesia, bagi yang menerima beasiswa habis salat, doakanlah para pimpinan dan karyawan Bank Indonesia, Luxmawai dan Indonesia pada umumnya diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah untuk memberikan manfaat pada kita semua. Dan pada kita semua, saya mohon maaf pada hari ini. Mudah-mudahan kalau ada yang baik, mari kita jadikan sebagai manfaat. Kalau ada yang tidak baik, mudarat, mari kita buang bersama. Bila terjadi budaya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bukhari. Acara selanjutnya penyerahan beasiswa secara simbolis oleh pihak Bank Indonesia kepada rekan-rekan yang sudah ditunjuk baik dari Universitas Malikul Saleh, IAIN Loksmawe dan juga UNSAP, dimohon kesediaannya untuk ke depan. Diwakili dengan rektor masing-masing, didampingi oleh rektor masing-masing. Langsung ke ini ya, pembekalan atau terkait motivasi oleh Bapak Junan Terboyo selaku Direktur Departemen Komunikasi. Arahin ke itu aja. Ya Bu. Sebenarnya ini dapat kami tahu.
gimana? Sudah masuk Pak Iwan ya? Sudah masuk. Nanti Bapak bisa video. Oke. Acara selanjutnya penyampaian materi terkait motivasi bagi Gendi oleh Bapak Junanto Herdiawan selaku Direktur Departemen Komunikasi. Halo, tes, halo. Assalamualaikum. Salam. Ya, Waalaikumsalam. baik. Ini mohon maaf nih, baru bergabung. Yang kami hormati di sini ada Pak Aldo ya, KPW BI Lok Sumawe, ada perwakilan, ada Rektor Yayen Lok Sumawe atau mewakili, Rektor Universitas Maliko Saleh atau mewakili, Rektor Suaranya hilang. Pak Iwan, maaf Pak, suaranya ke-mute kayaknya Pak. Akhir saya kira-kira tahun lalu diajak Bu Asma ke Universitas Samudra ya, wah di Langsa itu, wah sudah ketemu tuh, ada kawan-kawan di sana ketemu. Ini ada Genbi dari Langsa, dari Universitas Samudra ada nih, wah, kemarin ketemu si Sabrinal tuh, ada tuh teman saya di sana ya, mudah-mudahan masih ada di sini ya. Jadi pagi ini nih saya mau sharing cerita, memperkenalkan diri dulu deh. Saya Junanto Herdiawan di BI, saya menjabat Direktur di Departemen Komunikasi. Saya juga Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Nah, ini Ketua Ikatan Pegawai itu kalau di perusahaan-perusahaan tuh ada serikat pekerja, tapi kalau di BI ini kan nggak ada serikat pekerja, jadi namanya Ikatan Pegawai. Jadi kalau di kampus-kampus tuh kayak apa tuh, senat gitu ya. Jadi kegiatan organisasi. Jadi ini buat yang mahasiswa, saya dari kecil tuh dulu seneng memang organisasi. Dari SMP, SMA, SMP saya di OSIS tuh, SMA di OSIS. Waktu kuliah juga saya pengurus HMJ, saya bikin majalah kampus. Terus saya sempat sekolah di Inggris juga, di sana pengurus Persatuan Pelajar, sempat jadi ketua ART. Jadi organisasi di mana-mana lah, sampai sekarang pun masih organisasi. Jadi organisasi ini penting dan bagus sekali buat adik-adik. Nah, Genbi ini juga salah satu bentuk organisasi untuk kita dapat mendorong kreativitas, cara kita bekerja sama, berorganisasi dengan kawan-kawan. Jadi organisasi ini satu hal yang penting saya mau share di sini, karena nanti di dunia kehidupan kita setelah kita lulus nih, kerja atau dimanapun itu, kita akan banyak bertemu dengan orang-orang yang biasa berorganisasi, itu sudah biasa menghadapi perbedaan, biasa menghadapi diskusi-diskusi intelektual. Nah, biasanya akan lebih sukses dalam maju dan lebih banyak sukses pula dalam pergaulan. Ini beda kalau orang nggak pernah berorganisasi, terus masuk kerja biasanya suka stres tuh. Kok begini sih, kok ketemu orang begini, kok ketemu orang begitu. Nah, itu
agak susah. Mungkin dia bisa tapi agak susah. Tapi bagi yang sudah aktif atau rajin kayak di Genbi, di Senat, di himpunan mahasiswa itu pasti lebih mudah karena mereka sudah terbiasa dan tidak merasa benernya sendiri. Karena kalau organisasi itu kalau bener sendiri pasti nggak jalan tuh organisasinya, karena kita kan mesti kompak sama teman, ada bagi-bagi pekerjaan dan yang bener tuh macam-macam gitu. Jadi kita saling menghargai, respect. Jadi ini yang saya mau share salah satunya hari ini adalah organisasi itu penting sekali dalam perjalanan kehidupan teman-teman semua yang masih muda. Kalau pekerjaan, kalau saya banyak kerja, saya kerja udah 25 tahun, jadi 25 tahun pernah jadi wartawan, reporter di TV tahun 95, 94, terus kemudian berkeliling lah di BI ini pindah-pindah. Setiap 3 tahun biasanya saya pindah, setiap 3 tahun pindah-pindah keliling-keliling kayak Pak Aldo juga pindah-pindah tuh sekarang di Lok Sumawe gitu kan. Nah ini bagian dari pematangan berkeliling atau bertemu dengan banyak orang. Saya senang pindah-pindah, saya senang ketemu banyak orang, karena dengan ketemu banyak orang kita juga banyak teman, banyak cerita tentunya bisa banyak pengalaman. Nah dari pengalaman itu saya sempat menulis buku, itu ada 5 buku saya sempat tulis. Saya pernah dipindahkan ke Jepang, tinggal di Jepang, bikin buku di sana, Shocking Japan. Saya waktu pengalaman kena gempa di Jepang, ada bikin buku Japan Aftershock. Jadi dari pengalaman itu dituliskan supaya pengalaman itu dibagi dan bisa menerbitkan buku. Bukunya laku, dijual lumayan, bisa dapat tambahan uang jajan, nah gitu loh. itu sampingan aja, tapi yang paling penting adalah kita bisa sharing apa yang kita lakukan. Jadi itu perkenalan dari saya buat teman-teman, anak-anak muda, terutama generasi muda Genbi di Lok Sumawe ini. Kalau udah kita semua anak-anak muda sekarang pintar-pintar, lebih cepat, tapi ya yang tua biasanya kan sharing. Kalau orang tua itu pernah muda, yang muda belum pernah tua gitu kan. Jadi belajar dari yang tua tidak ada salahnya, dan yang tua juga belajar dari yang muda karena yang muda lebih kreatif. Baik, itu selanjutnya saya sebentar aja mungkin hanya share. Selanjutnya mungkin bisa ke nextnya. Jadi teman-teman semua ini adalah rata-rata mahasiswa semua, karena semuanya mahasiswa. Genbi itu pasti masih mahasiswa. Jadi mahasiswa itu satu penting sekali jalan kehidupan yang harus kita tempuh, yang penting, bagian terpenting dari hidup kita. Kenapa sih kita mesti sekolah? Kenapa kita mesti kuliah? Ini satu hal yang paling penting yang perlu sekali kita pahami, karena kayak masuk BI, ini BI baru buka lowongan nih PCPM nih, tentu dicari juga orang-orang terbaik yang bisa direkrut menjadi generasi-generasi gitu kan. Karena kuliah itu mengajarkan kita, satu, berpikir rasional, dan kedua, berpikir intelektual. Jadi ada yang beda ya, kalau rasional doang itu nanti beda deh teman-teman, mana yang kuliah, mana yang enggak, mana yang sekolah, mana yang enggak. Karena di sekolah ini, di akademi ini kita diajarkan untuk berpikir intelektual, berpikir bukan hanya, kalau rasional tuh hanya mengandalkan apa yang ada di panca indera. Wah itu merah, itu biru, oh itu matahari, itu kita hanya melihat apa yang ada di panca indera kita. Sementara berpikir intelektual itu kita diajarkan untuk mampu berpikir lebih luas, melihat sesuatu lebih abstrak, menggunakan akal budi. Nah ini yang membedakan kenapa kita perlu kuliah, kenapa teman-teman semua di Universitas Malikus Saleh, dari Universitas Samudra, di sini semua ini adalah tempat-tempat kita mengasah intelektual kita. Jadi yang membedakan nanti teman-teman keluar bisa berpikir intelektual, nanti bekerja juga intelektual. Kalaupun beriman, nah itu berimannya pun intelektual. Tidak cuma sekedar mendengar saja terus ngikut. Nah sekarang ini zamannya hoax ya. Teman-teman lihat dapat grup WA, baca di Line News, Line Today, ada berita-berita kayak gini. Nah orang yang tidak intelektual biasanya langsung menangkap terus langsung dia percaya aja. Nah bedanya mahasiswa Genbi, apa kelebihan Genbi? Dia mampu berpikir intelektual. Jadi begitu dia terima, dia olah dulu secara intelek. Dia pikir dulu dengan ilmunya yang didapat di universitas-universitas di sini. Nah dengan ilmunya itulah kemudian kita melihat hidup ini menjadi lebih luas. Nah ini yang membedakan orang kalau intelek atau tidak, sehingga tidak mudah termakan oleh hoaks, tidak mulai terprovokasi apabila ada yang mengatakan hal-hal negatif, buru-buru kita emosi.
Terus apabila kita diajak untuk melakukan sesuatu perbuatan apa rame-rame, tidak mudah. Jadi langsung harus berpikir dulu apakah benar seperti itu. Nah ini yang paling penting dari teman-teman yang hari ini hadir, memahami kenapa kita kuliah, kenapa kita berorganisasi di GNB ini. Tentunya salah satu tujuannya adalah supaya kita punya sebuah motivasi bahwa kita itu belajar untuk mengejar intelektual. Karena Tuhan pun akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang cuman beriman tapi tidak berilmu. Itu baik, tapi kalau beriman dan berilmu ditinggikan derajatnya. Kenapa? Dia menggunakan rasio dan intelektualnya. Tuhan memberikan intelektual kepada kita. Jadi ini yang paling penting, teman-teman di IAIN Sumawe, di Universitas Maliku Saleh, di Universitas Samudra, saya senang sekali. Inilah generasi-generasi penerus anak-anak muda yang ke depan Indonesia. Indonesia ini kalau lihat Indonesia tuh jangan lihat 1-2 tahun, jangan lihat berapa pendek lah. Kita lihat 2045. Orang bilang itu Indonesia emas lah, 2045 lah. 2045 tuh nanti Indonesia emas, tapi kan kagak datang sendiri ya. Namanya yang namanya masa depan itu nggak datang sendiri. Kita 2045 tuh nanti jadi negara maju loh, 2045 Indonesia emas. Terus kita tungguin. Kira-kira bakal maju nggak negara kita tuh? Nggak bakal dia datang maju tuh nggak bakal sendiri. Jadi harus ada sebuah usaha bersama-sama, dan 2045 itu zamannya teman-teman sekalian. Jadi 2045 ini nanti gimana caranya kita membangun Indonesia ini, apa kelebihan-kelebihannya, dan nanti 2045 kita menuai hasilnya, yang menanamnya mulai sekarang. Jadi ini yang saya minta juga teman-teman untuk sama-sama membangun semangat itu untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi kira-kira begitu. Dan nextnya ini saya akan sharing sedikit beberapa hal bagaimana anak-anak milenial itu, anak muda itu, next slide-nya mungkin, anak-anak muda itu punya banyak kelebihan. Milenial itu kalau dibilangin teman-teman ini smart sudah pasti, kreatif pasti, idenya banyak udah pasti. Dan ini era teknologi digital, semuanya tuh bisa cepet banget, ya, instant gratification. Mau makan tinggal klik bisa pesen, mau hubungi teman di mana tinggal klik bisa, mau apa semua bisa. Jadi anak-anak muda sekarang diajarkan untuk segala sesuatu cepat, instant gratification namanya. Jadi kepuasan tuh instan, mau apa-apa tuh instan. Nah, karena untuk itulah smart, kreatif, idenya banyak. Ini satu hal yang bagus dan positif. Saya nggak akan bicara positifnya lagi. Cuma kita akan share apa masalahnya. Nah, nih instant gratification itu adalah semuanya itu bisanya cepat. Tapi ternyata dalam hidup ini saya mengalami beberapa milenial yang kemudian masuk kerja, masuk ke kantor. Nah ini saya lihat anak-anak muda yang very smart, ya, idenya banyak. Terus kemudian masuk ke dunia kerja, apalagi masuk ke dunia kerja organisasi yang gede. Ketemulah sama orang-orang tua, ketemulah sama udah ada mama apa yang LKS selanjutnya gitu kan. Barulah kita ketahui bahwa tidak semua hal itu bisa cepat, ya nggak? Ada hal-hal yang tidak bisa kalian dapatkan dengan cepat. Itulah namanya job satisfaction. Nah itu mau nggak mau itu butuh waktu. Jadi kalau baru kerja atau mau kuliah nih, tadi kedengeran nggak ya tadi ya? Kedengeran ya? Jadi ada hal-hal yang bisa kita dapatkan secara cepat, tapi ada hal-hal yang ternyata dalam realita nggak bisa kita dapetin cepat. Kayak kuliah misalkan, nggak bisa tuh pagi datang sore dari sarjana, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Jadi kita bisa pesan makan klik langsung datang, kita bisa pesan barang dari jauh kita klik terus kemudian 1 hari 2 hari datang.
Tapi yang namanya kuliah menjadi sarjana itu nggak bisa satu malam. Itu butuh waktu paling nggak berapa? 8 semester, 144 SKS ya. Itu harus selesai diambil satu-satu. Nah itu kan bukan instan. Harus dibaca, harus rajin. Pulang kuliah dibaca lagi bukunya. Besok mau ujian, baca lagi apa yang dosen catat itu dibaca lagi. Buku-buku teksnya dibaca. Itu menjadi bukti bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa cepat. Cinta begitu juga. Nah, yang punya pacar, yang jomblo, pengen punya pacar, terus nanti udah nikah, nggak bisa tuh I love you, you love me, terus happy. Enggak, yang namanya nanti teman-teman rasain kalau udah nikah itu ada perjalanan pernikahan tuh ups and down gitu. Dalam pacaran juga gitu kan, kadang-kadang dia marah lah, dia ngambek gitu, nggak bisa. I love you, you love me, kasih bunga selesai, nggak bisa. Jadi ilmu pengetahuan itu nggak bisa instan. Jadi dalam hidup ini kita ajarkan ada beberapa hal yang memang sebagian besar itu sekarang zamannya serba instan, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa instan. Ini mesti diingat terus. Jadi nanti ketika kerja, kepentok sini, kepentok sana, ketemu bos nggak enak, ketemu apa, ketemu teman kerja nggak asik, nah itu udah biasa. Itu adalah bagian dari pematangan kita, termasuk ketika kuliah. Kuliah itu juga gitu. Jadi terus anak-anak muda smart, kreatif, ide banyak, tapi kadang-kadang solusinya nggak ada. Disinilah perlunya kita belajar dari yang sudah tua, belajar yang sudah lebih senior dari kita, belajar dosen-dosen kita, belajar kepada Pak Dekan, Pak Rektor, semua yang sudah matang, sudah banyak ilmunya, sudah banyak pengalamannya. Jadi ide-ide kita kreatif, tunjukkan, tapi solusinya nanti kita diskusikan dengan, jangan merasa benar sendiri, wah orang tua gini-gini. Nah ini, jadi tidak ada salahnya belajar. Jadi inilah yang saya sampaikan di sini, tidak ada salahnya kita belajar kepada para senior-senior kita, karena mereka sudah lebih dulu dari kita dan mereka pernah muda. Nah, gitu, mereka pernah muda, kita belum pernah setua mereka gitu kan. Jadi ini satu hal penting, karena dalam perjalanan hidup itu saya sudah membuktikan bahwa tidak semuanya bisa didapatkan secara cepat. Ini modal utama tadi ketika kita kuliah, pertama adalah mengasah intelektual biar jadi anak yang intelek. Kedua, mempelajari bahwa hidup ini akan banyak, tidak semuanya bisa instan, jadi kita harus bersabar dan harus terus-menerus belajar. Dan selanjutnya, next, harus siap dalam mempelajari hidup ini. Dulu waktu saya masih lulus kuliah, saya pernah punya cita-cita seperti ini nih. Saya gambar sebuah grafik, saya lulus, saya kerja, saya nanti menduduki posisi, terus nih, ini gambaran mimpi saya nih. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, perjalanan hidup saya adalah naik ke atas, sukses intinya, cita-cita. Siapa teman-teman semua punya cita-cita sukses juga? Anak-anak Genbi punya cita-cita sukses nggak nih? Ingin sukses tentunya sama semua ya kan, nggak ada yang mau cita-cita jadi gagal gitu kan, cita-cita saya mah gini-gini aja lah, nggak mau maju gitu kan, nggak ada. Jadi anak Genbi semuanya cita-citanya sukses seperti ini. Ini gambaran semua orang. Dan saya bukan begini. Tapi dalam realitanya, next slide-nya, grafiknya seperti apa hidup? Begini. Ini seiring dengan berjalannya waktu, ternyata hidup nggak lempeng. Ada naik, ada turun, ada bundet, ada complicated, ada mutek. Nah, nggak jelas. Tapi inilah realita hidup. Jadi anak-anak muda harus melihat bahwa hidup itu penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, tapi dengan modal rasio dan intelektual tadi, dengan modal tidak mudah menyerah, naik turun itu hal biasa dalam hidup. Jadi yang penting adalah jalan terus, ini yang paling penting. Jadi realita hidup, jangan hidup dalam dunia utopia, wah ini pasti lurus gitu, tapi ada saat-saatnya kita ups and down. Nextnya, ini terakhir dari saya, sharing saya terakhir, mungkin ada beberapa pelajaran nanti buat teman-teman Genbi, anak-anak muda. Yang paling penting adalah pertama, meyakini bahwa hidup ini adalah perjalanan, jadi enjoy. Jadi ada tuh lagunya DJ Khalid tuh, yang jangan seperti itu, yang dumb and broke katanya gitu, yang dumb and broke gitu kan, udah muda, bodoh, bangkrut gitu kan. Kenapa? Karena mereka hanya hidup jangka pendek. Pengennya senang-senang, foya-foya, kumpul sama temen, nongkrong-nongkrong, ngopi, udah
nggak mikir masa depan. Jangan, hidup ini perjalanan. Setiap perjalanannya dinikmati. Terus dalam hidup itu yang dua adalah keseimbangan ya. Jadi nggak bisa. Yang penting kita harus seimbang. Ada waktu belajar, ada waktu main, waktu gaul, ada waktu nongkrong juga, ada waktu buat orang tua, ada waktu buat keluarga, beribadah, semuanya harus seimbang, harmoni. Jadi jangan dihitung-hitung terlalu berat nanti. Harus gini nanti capek hidup. Jadi itu yang paling penting. Yang ketiga, teman-teman harus punya purpose, punya tujuan. Ya, mau kuliah ini saya tujuannya apa sih? Dan give impact dimanapun. Jadi menjadi Gen B, ini adalah generasi baru Indonesia yang harus memberi impact. Jadi kumpul dengan teman-teman Gen B, kita bikin apa yang bisa memberi impact pada masyarakat. Mahasiswa itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Sosial, sekarang kondisi lagi berat ekonomi kita, pandemi masih belum berakhir, terus ekonomi pertumbuhannya juga masih sulit, kita lihat kesulitan di mana-mana, kita harus jadi bagian solusi. Jangan terus kemudian mengutuk orang, mengutuk nasib, terus kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Nanti itu bukan Gen B, itu bukan mahasiswa, itu orang-orang yang kerjanya hanya negatif saja. Tapi sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita bikin sebuah gerakan ini sosial bersama-sama, bikin gerakan membuat masker, gerakan membagi apa kepada orang-orang yang butuh. Karena ini yang paling penting, dan ini orang yang memberi manfaat tentu hidupnya akan lebih bahagia. Kita akan lebih bahagia kalau kita memberi daripada kalau kita meminta. Itu yang paling terasa dalam hidup. Rasain teman-teman kalau habis memberi sesuatu kepada orang, itu kebahagiaannya lebih terasa dalam diri kita ketimbang kita dapat. Kalau kita dikasih itu senang ya sekali, dapat lagi senang gitu, tapi senangnya sebentar gitu loh ya terasanya. Tapi begitu kita memberi itu ada kesenangan dalam diri kita. Kita memberi itu tidak hanya dalam memberi uang ya, tapi dalam memberikan pemikiran, dalam memberikan kegiatan, mendorong, membantu, seperti itu ada kesenangan. Dan ini yang membuat hidup kita happy. Happiness itu paling penting dalam hidup. Dan tentu harus adaptasi terus dalam perubahan, hidupnya akan banyak berubah. Tiba-tiba ada pandemi, terus kita harus bertahan, harus di rumah, harus nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jangan mengutuk kehidupan. Jadi Tuhan sudah memberikan kehidupan ini sesuai dengan kemampuan kita, jangan kita kutuk, tapi kita beradaptasi. Makanya ada istilah new normal, itu bagian dari kita mensyukuri dan beradaptasi. Dan juga yang kelima harus belajar, berani berpikir kritis, membangun kesadaran baru, jangan juga takut untuk berbeda. Jadi itu kira-kira yang saya share hari ini supaya kita teman-teman tuh bisa semangat semuanya. Gen B ini adalah Gen B yang penuh semangat, penuh dinamika, penuh energi positif, berbagi kepada teman-temannya, dan tentunya nanti membanggakan Pak dosen-dosen dan rektornya dan alma maternya, Unifu IAIN Luksumawe, Maluku Saleh, Nusa Samudra. Ini namanya juga bisa mendunia bukan karena kampusnya bagus, tapi karena alumninya, mahasiswa-mahasiswanya itu terkenal di mana-mana, memberi efek positif, berprestasi, berkarya. Itu yang paling penting. Kampus bagus, tinggi gedungnya, tapi mahasiswanya tidak berprestasi atau mahasiswanya malah kerjaannya mungkin demo terus gitu loh, nggak memberikan solusi ya. Bukan begitu, tapi kita harus menunjukkan bahwa anak-anak Gen B ini adalah anak-anak masa depan Indonesia, tadi Indonesia Emas 2045. Kira-kira begitu aja yang bisa saya share pada hari ini, singkat. Mungkin kalau kita bisa diskusi silakan, saya kembalikan ke moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan. Mohon maaf Pak, ada yang mau bertanya nih, satu orang Pak dari teman Gen B kita Pak. Silakan. Kalau ada pertanyaan ya, kita buka forum pertanyaannya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Zubair, pengurus Gen B Komisariat Unimal. Jadi tadi setelah mendengar sharing dari Bapak Junanto tentang sukses, kemudian realita dari perjalanan hidup itu, saya ingin bertanya trik sukses
untuk tips dan trik dari Bapak agar kami generasi Gen B sukses di kemudian harinya. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Bang, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang perjalanan hidup itu akan sangat berbeda-beda dan dinamis. Tapi yang paling penting sebenarnya kita jangan mengejar kepada tujuan saja gitu. Tujuan boleh, tapi bagaimana kita dalam menjalankan hidup dalam mencapai tujuan gitu. Karena life is a journey. Hidup ini perjalanan. Yang paling penting adalah kalau jalan itu, kalau kita pengen dari Lok Sumawe mau ke Takengon gitu misalkan, tujuannya kita tahu, tapi dalam perjalanan kan kita membawa banyak bekal, bawa minum, bawa makan, bawa uang saku secukupnya, bawa pakaian, bawa apa. Nah, dalam berjalan itu, dalam perjalanan hidup itu, siapkan koper kita tadi. Siapkan bekal kita. Itu persis kalau Ustadz sering mengatakan gitu, bekal hidup namanya. Tapi dalam mencapai kesuksesan itu gitu juga. Nggak bisa kita jalan nekat aja berangkat nggak bawa apa-apa. Nah, bekal-bekal hidup kita itu adalah ilmu, pergaulan, jejaring, ya kan? Dan tentunya tadi yang namanya keimanan dan religi itu paling penting juga. Organisasi. Jadi dasar untuk menjalani hidup ke depan, pertama adalah stay hungry, stay foolish kalau kata Steve Jobs. Harus selalu merasa lapar dan merasa bodoh. Kenapa? Karena kalau kita merasa bodoh, kita pasti ingin terus belajar. Jangan juga terus merasa paling pintar dan paling tahu dan semuanya udah paling ngerti. Enggak, kita itu masih jauh sekali. Saya pun nggak pernah merasa bodoh terus karena makanya harus belajar terus, karena ilmu berkembang terus, pelajaran hidup semuanya berkembang terus. Tidak ada namanya final dalam belajar, tidak ada titik berhenti dalam belajar. Lulus sarjana kalau bisa sekolah lagi, ada S2, ada S3, atau kalau nggak belajar baca buku apapun dalam. Jadi itu paling penting tadi. Siapkan bekal, isi koper kamu dalam hidup, bawa itu dan jalani hidup ini dengan bekal yang kamu punya. Nah, di situ ada kreatif, mau bikin ini, bikin itu. Nggak mungkin lah bikin segala sesuatu itu kalau nggak punya referensi, nggak pernah baca buku, nggak pernah ketemu orang, nggak mungkin tiba-tiba tuh jadi kreatif. Kita lihat pendiri Tokopedia, pendiri Gojek, pendiri Elon Musk, atau even Steve Jobs. Mereka adalah orang-orang yang ketika mudanya banyak menyerap ilmu baik dari buku maupun dari orang-orang yang mereka temui. Jadi ini yang paling penting. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Ini ada satu lagi Pak yang penasaran mau bertanya juga nih Pak. Mohon kesediaannya Pak. Ya, siap. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam dari pengurus Gen B Lok Sumawe 2020. Jadi izinkan saya Pak ingin sedikit menanyakan kepada Bapak. Mungkin kita semua pernah mendengar bahwasanya setiap kesuksesan kita itu tidak terlepas dari orang lain. Yang mana kita pasti membutuhkan orang lain untuk menjemput semua impian kita. Pasti kita pernah mendengar sebuah pernyataan, usaha, doa, dan orang dalam. Jadi itu Pak, mungkin yang ingin saya tanyakan, sejauh mana efektivitas orang dalam menjemput sebuah kesuksesan kita Pak? Karena pastinya juga kita makhluk sosial pasti membutuhkan yang namanya orang lain. Mungkin itu Pak, mungkin dari Bapak ada strategi untuk menggantikan orang lain untuk menjemput kesuksesan kita gitu Pak. Karena pastinya generasi milenial atau bisa kita katakan generasi baby boom ini ingin menjemput kesuksesannya secepat mungkin Pak. Karena mungkin banyak yang harus impian-impian atau ke depan yang ingin diwujudkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Adam. Ini pertanyaannya bagus sekali.
Jadi usaha, doa, dan orang dalam. Tapi ini harus dibedakan orang lain dan orang dalam. Ada orang dalam tanda kutip ya, itu orang dalam lah. Jadi sebenarnya kalau saya melihat benar bahwa kesuksesan itu tidak bisa sendiri. Kesuksesan itu adalah kemampuan kita untuk juga bekerja sama dengan orang lain. Karena kalau di kampus mungkin bisa lulus jadi mahasiswa cum laude sendirian. Karena yang penting nilainya tinggi, lulus, belajar dari dosen mungkin bisa. Tapi dalam dunia kehidupan, dalam bekerja nanti tidak bisa. Sebagian besar orang masuk ke dalam perusahaan atau kerjaan itu karena nilainya tinggi. Mungkin IPK-nya 3, ada syarat-syarat IPK. Tapi sebagian besar orang gagal bekerja di perusahaan atau kan dia dikeluarkan dari kantornya bukan karena IPK-nya tinggi, bukan karena intelektualnya, tapi karena dia tidak bisa bekerja sama atau berantem mulu sama orang atau ribut melulu, jadi troublemaker. Akhirnya dia menjadi gagal. Jadi harus seimbang antara kemampuan intelektual dan kemampuan emosional kita bergaul, berhubungan dengan orang. Nah, organisasi mengajarkan kita untuk berkenalan dengan banyak orang, berjejaring, berteman. Nanti yang kalau kerja itu yang dicari itu mana yang cocok, mana yang bisa diajak berteman. Kadang-kadang kalau pinter tapi nggak bisa diajak kerjasama, agak males juga. Mendingan dia udahlah nggak usah sama dia lah gitu lah, rata-rata kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau bekerja kemudian melihat ada orang yang kita lebih percaya atau lebih nyaman, itu adalah buah dari jejaring itu tadi. Tapi jangan yang saya tidak mengandalkan tadi kepada yang namanya orang dalam. Karena itu namanya aja ingin mengambil jalan pintas. Karena itu tidak akan sustainable. Tapi berjejaring, bergaul baik dengan orang, berteman baik, punya teman berbagai macam orang, punya teman dari berbagai jabatan, itu bagus untuk membantu kita. Tapi jangan mengandalkan orang dalam. Kita nggak punya kemampuan kita mungkin pas-pasan, tapi karena kenal sama yang punya terus bisa lulus, tapi itu tidak akan sustainable ya, tidak akan berkelanjutan. Karena itu namanya mencari jalan pintas. Jangan hidup terlalu gampang mencari jalan pintas. Bahwasanya ada orang seperti itu, ini kayak misalnya ujian, supaya bagus diajari untuk nyontek atau diajari untuk beli jawaban, bocoran, ada teman nawarin beli. Nah itu sama dengan membohongi diri sendiri kan. Saya lebih baik nilai saya lulus dengan nilai saya sendiri daripada saya lulus cum laude tapi saya pakai orang dalam misalkan atau bayar beli jawaban. Itu kita membohongi diri kita sendiri dan pada akhirnya kita tidak akan mengalami secara moral dan etik diri kita itu tidak baik. Ya, jadi ini kesuksesan bukan seperti itu. Kesuksesan adalah kita harus menjaga nilai-nilai moral dan etik seperti itu. Kira-kira gitu, Mas Adam ya, Pak Adam. Terima kasih Bang Adam. Ya baik, terima kasih Pak. Kira-kira apakah masih bisa ada kesempatan Pak 2 atau berapa Pak? Masih ada yang mau nanya? Masih ada Pak. Kira-kira bisa berapa penanya lagi? Ya nih, boleh. Silakan. Saya masih ada waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Junanto Herdiawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan kepada Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Dulsari dari pengurus Genbi Universitas Samudra. Pertanyaan saya, anak muda sekarang kan Pak sering menghadapi yang namanya masalah-masalah sosial. Kalau misalnya udah malam tuh sering overthinking, apalagi sekarang banyak permasalahan judgement antara teman gitu. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi struggle tersebut dalam mengejar cita-cita? Kadang kan kita orang terdekat sendiri bahkan lebih sering judgement pada kita, masa iya bisa sih kayak gitu. Misalnya kita punya sesuatu yang ingin kita kejar, cita-cita kita. Nah, bagaimana caranya mengimbangi diri dengan
masalah sosial kita dan cita-cita yang kita kejar, seperti itu Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Indri ya, makasih banyak. Ini masalah banyak dirasakan oleh anak-anak muda, bukan hanya di Lok Sumawe, hampir di seluruh dunia ini. Ini masalah, dulu tuh ada namanya krisis paruh baya. Itu biasanya dihadapi orang-orang yang usianya sudah 40 tahun, lagi krisis mencari identitas diri. Tapi sekarang dengan adanya teknologi yang begitu cepat, ada medsos dan segala macamnya, anak-anak muda sudah mengalami krisis, ya kan? Tadi dikatakan ada masalah sosial, masalah sosial, itu namanya quarter life crisis katanya. 20 tahun tapi mengalami masalah sosial. Dijudge sama temennya, terus di stres ngeliat temennya, kayak gitu-gitu. Ini memang masalah sosial. Problema mendasar biasanya kalau dari anak-anak muda, ini masalah itu mulai muncul ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini biasanya masalah diri kita udah mulai muncul. Ini kok begitu sih, ini kok begitu, kok dia begini, kok dia begitu. Masalah sosial biasanya muncul dari ketika kita membandingkan diri kita pada orang lain. Terus kemudian orang kan ngejudge kita kan, karena kita kan pengen ini, pengen itu, terus dijudge sama teman, terus kita jadi stres lagi gitu kan. Padahal yang ngejudge juga kadang-kadang iseng aja gitu kan, cuma kita merasa stres sendiri. Jadi ada dua hal, pertama adalah sumbernya tadi, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, itu masalah. Jadi kalau teman-teman tuh udah mulai ngebandingin, itu biasanya ada gap, dan gap itulah sumber masalah. Dan kedua, ketika teman-teman mulai ngejudge ke kita, berarti kan kita kan ingin kita ketika dijudge sama teman, kan kita tidak mau menjadi diri kita sebenarnya kan, ingin sesuai dengan kemauan orang kan. Nah ini yang menjadi penting. Ya ini memang masalah kelihatannya sederhana, tapi nggak mudah juga. Tapi yang paling penting bagi kita adalah, ini teman-teman, anak-anakku, adik-adikku, cobalah untuk berbuat baik pada diri sendiri. Jangan terlalu kejam lah sama diri sendiri. Nah, kita tuh kadang menjudge diri kita sendiri. Jadi orang lain ngejudge kita, tapi kita malah ngejudge diri kita sendiri. Jadi salah satu solusi yang bisa saya tawarkan adalah berbaik hatilah pada diri kita sendiri. Saya kan mau maju, saya mau sukses, saya mau belajar, rajin gitu kan. Terus teman-teman misalnya ngomong, kamu kok gini. Jangan terus malah kita menyakiti diri kita sendiri. Cobalah berdamai dengan diri kita. Jangan membandingkan juga dengan orang lain, karena nanti malah kita jadi jahat ke diri kita sendiri. Kan repot kalau kita kok sebenarnya yang jahat kepada diri kita, yang jahat itu diri kita terhadap diri kita sendiri. Nah, masalah sosial itu ketika kita mulai menjudge diri kita sendiri sehingga ada gap. Jadi gitu Indri, semangat terus ya, percayalah pada dirimu, angkat terus semangat pada diri dan dukung dirimu sendiri gitu. Karena dalam tubuh kita tuh ada dua, kita dan diri kita gitu. Kadang-kadang ini saling menentang nih antara ini. Nah, coba berdamai dua itu, sama-sama dukung, ayo kita sama-sama maju dan sama-sama menuju kepada kesuksesan. Yang penting tujuannya jelas, kita ingin belajar, kita ingin maju, kita ingin bermanfaat bagi orang. Itu kira-kira Indri ya. Oke, Pak Moderator. Gitu ya. Baik Pak, mungkin ini seperti ada satu lagi Pak. Gimana Pak? Boleh satu lagi ya. Boleh Pak. Ya, siap Pak. Yang online Pak. Ini. Iya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Siapa nih? Saya Suhaimi Zef Lubis, pengurus Genbi Komisariat YIN Lok Sumawe. Jadi saya ingin bertanya mengenai poin pelajaran hidup mengenai find your purpose and give impact. Jadi
melihat masa sekarang Pak. Jadi banyak pemuda-pemudi bangsa yang dia masih bingung untuk menemukan bagaimana dan cara dia untuk mengabdi atau memberikan perannya. Nah, sebagai mahasiswa yang dikenal dengan agent of change atau agen perubahan, nah pastinya kita harus mengerti bagaimana cara menemukannya itu. Nah, menurut Bapak, apa saja sih nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam diri kita untuk bisa menjadi pemuda yang selalu siap melakukan kegiatan atau melakukan little action for the change, kegiatan kecil yang merubah untuk daerah kita dan untuk bangsa kita di masa yang akan datang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, luar biasa Soemi nih semangatnya dan animonya, aspirasinya luar biasa. Ini cocok sekali. Ini calon-calon pemimpin masa depan harus punya semangat dan dorongan seperti ini. Itu saya salut sekali dan harapannya tentu bisa juga give impact and find purpose tadi. Jadi paling penting sebelum give impact dan find purpose itu adalah kita harus menyadari juga apa-apa kondisi yang berkembang di lingkungan kita. Jadi mahasiswa itu harus aware to sadar terhadap apa yang berkembang di masyarakat sekitarnya. Jadi itu yang paling gampang, paling dekat. Jadi kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Misalkan bagus sih, tapi terus akhirnya malah mikirnya terlalu jauh sehingga lupa kepada yang sekitarnya. Mahasiswa di Lok Sumawe lihat masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang berkembang di sekitarnya, give impact. Jadi banyak rata-rata para orang-orang besar itu memulai hidup dari apa yang terjadi di sekitarnya. Ada kawan-kawan saya, Mas kayak yang mendiri Amarta itu, Mas Tovan, terus William Tanujaya di Tokopedia, Gojek juga kan, dia hanya melihat kok ada orang-orang nongkrong di sekitar saya, Gojek, terus orang susah cari ini, nah dia berusaha menggabungkan antara orang yang menawarkan jasa motor dengan yang ingin naik motor dan kemudian dia membantu kehidupan. Ada yang di Amarta itu pinjaman kredit mikro, kok susah kalau pedagang warung dapat pinjaman, kemudian dia membantu dengan mencari menggalang dana dengan cara online misalkan seperti itu. Jadi mikirnya itu harus pikirkan pada apa yang terjadi pada masyarakat sekitar kita, lihat perkembangan dan banyaklah bergaul dengan masyarakat sekitar. Mahasiswa harus dekat dengan rakyat, dekat dengan masyarakat, tidak eksklusif, elit, kemudian malah jauh dari masyarakat sekitar. Jadi itu pasti akan give impact and give your purpose. Jadi bergabung dengan teman-temannya di organisasi, di Genbi. Ini apa nih Genbi Lok Sumawe yang bisa kita lakukan? Kita mau bikin apa nih? Nanti ngomong sama BI Lok Sumawe, Pak kita punya ide, dalam pandemi ini kita mau bikin kegiatan ini yang memberi manfaat pada masyarakat. Pak Aldo pasti akan dukung itu. Kegiatan-kegiatan yang memberi impact kepada UMKM apa, kepada masyarakat yang membutuhkan di pandemi apa. Jadi bikin kegiatan-kegiatan yang positif, bikin kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat, dan yang paling penting dekat dengan masyarakat sekitarnya. Itu aja kira-kira ya, Soemi ya, tetap semangat, sukses selalu buat teman-teman. Gitu ya. Oke, Pak Moderator. Moderatornya masih mute nih. Halo. Ya, halo. Kira-kira sudah jelas semua ya? Halo, Pak Iwan bisa dengar? Ya, bisa, siap. Aldo nih, Bang Iwan. Jadi terima kasih nih Pak Iwan. Ini Bang Ijun namanya teman-teman. Oh, Bang, waduh.
Jadi Pak Iwan, kami terima kasih sekali Bapak berkenan memberikan motivasi buat teman-teman, adik-adik kita di sini. Siap Pak, tadi Bapak sampaikan kami akan tindak lanjuti idenya untuk menggarap apapun keinginan teman-teman ini Pak yang bermanfaat Pak Iwan. Baik. Jadi nanti ke sosial masyarakat mereka akan kami tunggu ide-ide mereka Pak Iwan. Betul. Jadi karena katanya Bapak ada kegiatan RDG, jadi kami terima kasih sekali, kita beri aplaus untuk Pak Iwan Yunanto. Terima kasih banyak Pak Iwan hari ini telah mendampingi Genbi Loksemawe dari Unsam, dari YIN dan dari UTAS Malikus Saleh. Kan Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Aldo, Bu Atma, semua teman-teman di sana. Sekali lagi terima kasih. Semoga yang sampaikan bermanfaat dan tentunya ini saya senang sekali Pak Aldo ini sebagai pembimbing Genbi Selok Sumawe ini tentunya sangat mendukung kegiatan-kegiatan anak-anak muda di sana. Saya titipkan semoga lancar semuanya. Sekali lagi kami mohon izin untuk kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Iwan. Baik, kami mohon izin ya teman-teman semua. Ya, makasih Pak. Iya Pak. Ya Pak, sebentar Pak. Oh, ayo Pak. Kursi. Pak Iwan sudah bisa live ya, itu ya, Bar. Ya teman-teman, bisa lihat saya nggak di yang online? Yang online, coba dipindah ke layar lebar. Ya berdiri juga nggak apa-apa deh. Gini, teman-teman tadi udah dengar semua ya. Ini tadi amanah tuh. Tapi satu sedikit lah saya ingin nambahkan Pak Iwan. Tadi yang orang dalam, tapi Adam tadi yang nanya, coba Adam. Jadi gini, saya cerita soal di BI. BI itu, ini saya nggak kenal siapapun masuk BI. Di terakhir wawancara saya ada 9. Terus ada berapa orang BI, orang tua BI datang. Ngobrol, kita langsung lemes nih. Wah, nggak terima deh. Ternyata di antara berapa yang karyawan BI itu nggak ada terima malah. Saya hafal itu di 9 orang terakhir. Cuman berdua kami, dan berapa didatangin malah nggak terima. Jadi BI nggak ada orang dalam. Yang kedua, sistemnya nih di BI, rekrutmen. Waktu tes tulis, ya waktu itu tulis, yang meriksa itu beda sama yang mengawasi. Yang mengawasi akan datang ke orang persatu, dicek ID-nya, kemudian dia kasih kode. Kode saja. Apapun yang ditambahkan di lembar jawaban, di apapun mereka coret, langsung disampaikan dengan tegas. Nanti yang meriksa nggak tahu tuh siapa yang diperiksa, hanya kode. Kode diacak, dan timnya berbeda. Jadi kami cukup bangga tentang itu. Di BI itu, jadi orang dalam nggak ada. Nah, kami rasa Pak Iwan tadi betul sekali bilang, saya boleh terima nilai jelek nggak apa-apa. Anak saya juga gitu tuh. SMP-nya biasa aja, mungkin saya bisa bayar lah. Sekolah yang mahal pun di Jakarta, tapi nggak mau saya tambahin bimbel, saya tambahin belajar. Sekarang di UI, yang nomor 2, nomor 1 ITB, alhamdulillah gitu. Dan saya tidak ada tuh urusan duit nggak ada. Jadi Pak Iwan tadi sampaikan, percayalah pada kemampuan teman-teman. Itu penting. Yang kedua, kreatiflah. Dan mungkin kalau kita ngomong siapa, lagu Sela apa bilang, ini masa jayanya kalian nih. Dan kami yang udah umur gitu ya, mungkin saya ini nganggap anak sebenarnya. Anak saya malah udah semester 7. Itu satu yang kami bisa sharing sebagai yang lebih tua, bahwa apa yang kami sesali nanti, ini kalian ingat-ingat nih, banyaknya waktu kami yang kami nggak melakukan banyak hal sebenarnya di waktu muda. Mungkin kalian akan mengalami, mungkin ada yang terluka parah dulu gitu, capek gitu ya, luka-luka dulu, terus kami yang tua-tua ini menyesalinya,
Loh, dulu tuh kami lakukan juga dan itu mubazir gitu. Makanya jangan heran kalau orang tua tuh suka menasehati karena dia nggak ingin kalian itu mengalami hal-hal mubazir yang jelek yang kami mungkin terjadi dulu gitu. Makanya udah begini loh. Tadi Bapak bilang yang sederhana, udahlah nggak usah nongkrong demo apa nggak ada gunanya. Tapi kalian masih muda pasti pengen nongkrong dan demo kan gitu. Tapi kami yang udah lewat masanya mengatakan pilih-pilih sekali mau kalian apakan umurnya gitu. Karena dia nggak akan balik waktunya. Makanya Nabi kan suka bilang ya, kalau berdebat sama orang yang mohon maaf gitu ya, nggak punya ilmu sebenarnya bodoh itu bisa diartinya macam-macam. Gak usah tinggalkan. Jadi belajarlah sama yang sudah tahu. Nah saya sih harapkan nih teman-teman Genbi tadi Pak Junanto bilang, yang juga online, saya tantang kalian serius itu. Enggak nanti terjadi yang Pak Baidawi bilang tadi, Genbi angkatannya dari Maluku Saleh, misalnya nggak punya inisiatif. Yang kami harapkan nih BI itu, ayo mari kita lihat. Kalian mau bikin apa, mau bikin apa, mau mikir apa, mau kegiatan apa. Nanti kita sesuaikan nih, sayang aja COVID nih. Kok nggak udah sampai di tempat latihan kalian ini. Kalau coba izin susah nampaknya kita keluar gitu, rame-rame gitu. Jadi ini semuanya teman-teman please tolong susun kegiatan. Kalian silakan berpikir bertempur dalam ide, berantem dalam ide, tapi tetap bersaudara dalam pergaulannya. Boleh siapa yang begini, marilah bertempur, saya idenya begini, ini pertimbangan saya idenya begini, ini pendapat saya. Itu yang kalian majukan, nanti kita kerucutkan. Karena begini, Genbinya harus benar-benar ada manfaatnya gitu ya. Terus yang kedua nih, yang namanya BI itu akan senang orang yang punya CV banyak. Jadi kalian tuh pernah berpikir ingin berkegiatan itu. Oke, tolong di unmute dulu ya teman-teman. Nanti saya kasih forum kalian nih, saya sedikit nambahin Pak Junanto. Tadi Pak Junanto udah perintah tuh, kode BI itu perintah tuh. Kode Junanto selevel data saya, Pak Direktur, saya deputi. Itu perintah kode BI. Saya kan tahu diri itu. Bapaknya mengharapkan saya membina kalian dengan baik. Tolong kalian lihat apa prestasi Genbi sebelum kalian nih, kalau yang baru gabung sekarang. Bahkan tahun sebelumnya, saya mau lihat ide kalian lebih cemerlang nggak? Energi kalian lebih banyak nggak? Terus lebih bermanfaat nggak? Nah, nanti CV, apa yang tertulis di itunya teman-teman itu, pernah melakukan apa, berpikir apa, itu akan menjadi catatannya BI itu. Jika suatu saat kalian itu ikut ke BI, tes gitu, ada prosesnya di mana BI akan melihat. Ini dulu dia apa? Saya ingat banget tuh, waktu saya tes, saya tulis begini. Oh, ini tentang BLBI terjadi waktu saya tes tuh. Saya nulis, BI belum siap nih menghadapi krisis yang besar. Dan saya yakin itu. Karena krisis besar itu BI ya karena masih dalam pemerintah, tidak independen. Setiap keputusannya tanya dulu nih, ini gimana. Padahal kami itu berpikir hanya untuk bangsa karena kami itu tidak boleh berpolitik. BI itu dilarang. Masuk anggota partai, apa nggak boleh. Sementara mungkin counterpart BI, orang yang pedulinya politiknya gitu ya. Wah kalau begini, contoh ya, ini kejadian realnya begini. Waktu itu bank kolaps. Terus mau ditutup dong sesuai aturan. Ternyata saya lihat sendiri suratnya berbunyi begini, tulisan Pak Soeharto. Bisa begini. Agar dibantu seluruh bank, jangan ada bank pada tutup. Ini kalimat langsung nih. Jangan ada bank pada tutup karena mau pemilu 98. Akibatnya begini, bank harusnya ditutup, nggak ditutup, membawalah dia masalah kan gitu. Nih, nah kita yang nanti kalian yang berpikirnya idealis itu akan kebentur kadang-kadang sama orang berpikir pragmatis gitu. Tapi saran saya anak-anak muda jangan pernah tidak idealis, jangan pernah pragmatis, idealis lah.
Karena ini masa kalian untuk idealis, jangan lewatin itu. Makanya susunlah kegiatan apapun yang kalian mau tapi bermanfaat ya. Jadi itu saran saya Bu Asma, Akbar, Amar di sini, Bu Yuni, Bu Lydia, tolong dibantu Gen B kita ini 150 orang ini untuk benar-benar menyusun kegiatan, karena sebelum dapat sampai saat ini nih apa rencana kalian ke depan kan gitu ya. Kalau itu bermanfaat baik buat kalian dan seterusnya, itu saya komit akan dukung sepenuhnya. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Untuk tambahan dari Pak Junanto tadi perintahkan, ada kegiatan lain nggak Bar sama saya? Iya, nggak, maksud saya Pak Danpur bisa jalan sendiri ya. Sama teman-teman foto atau apa? Nggak ada? Oke, nah habis ini kita pengukuhan ya, demikian ya dapat kami sampaikan ya adik-adik semua ya. Handphone saya boleh kalian punya juga, boleh WA apa gitu ya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengukuhan pengurus Genbi Loksmawe Angkatan 2020. Kepada pengurus Genbi 2020 diharapkan untuk ke depan. Masing-masing kepada ketua dan sekretaris. Baik, bagi setiap ketua dan sekretaris agar dapat maju ke depan agar kita dapat melakukan pengukuhan secepatnya. Yuk, yuk kawan-kawan, hub ya. Soalnya ada satu materi lagi dari Pak Adamanhur. Semuanya aja. Ya, yang ketua umum Loksmawe untuk berdiri di depan ya. Oke, Pak. Banyak ya, baca ya. Ya. Naskah ya. Sebelum saya membacakan naskah pengukuhan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara semua siap untuk dikukuhkan? Kalau saudara siap untuk dikukuhkan, ikutilah kata-kata saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai pengurus Genbi Loksmawe Angkatan 2020 dengan penuh tanggung jawab dan atas kemauan sendiri, dengan ini menyatakan, 1. Kami akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
secara murni dan konsekuen. 2. Kami siap untuk melaksanakan segala tugas dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan perguruan tinggi. 3. Kami akan mendedikasikan diri untuk menyumbang tenaga dan pikiran untuk mengembangkan organisasi generasi baru Indonesia Loksemawe. 4. Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi generasi baru Indonesia Loksemawe. 5. Kami akan taat dan patuh kepada tata tertib dan aturan sebagai pengurus generasi baru Indonesia Loksemawe. Sharing itu. Di atas yang foto. Ya. Oke ya, yang lagi online juga senyum-senyum semua yang lagi online. Ikutan foto juga ini. Ya, jilbabnya dirapikan semuanya. Ya, oke. Oke, kita buat video semua. Ya, satu lagi Pak videonya ketika saya bilang Genbi Loksemawe, semua bilang energi untuk negeri. Oke ya. Energi untuk negeri, tangan kanan di kepala maju gitu. Oke. Setelah saya kasih aba-aba ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Genbi Loksemawe. Energi untuk negeri. Iya, mantap. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, teman-teman sudah bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Apa-apaan ini sih?
Acara selanjutnya penyampaian materi ekonomi syariah oleh Bapak Damanhur Abbas. Kepada Bapak Damanhur, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didengar suaranya? Dengar, Pak. Oke. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik semuanya yang saya hormati, yang saya sayangi, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan sharing knowledge mengenai apa itu ekonomi syariah. Penghormatan saya kepada Bapak Aldo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sharing knowledge tentang ekonomi syariah kepada adik-adik Gen B, baik yang berada di Loksmawe maupun di berbagai macam daerah penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Baik, adik-adik semuanya mungkin sudah bagi yang kuliah di ekonomi syariah, khususnya di IAIN dan jurusan ekonomi syariah di Politeknik ataupun di Unima, ekonomi syariah itu merupakan sesuatu yang memang sudah mereka pelajari dari awalnya. Namun untuk kita menyamakan persepsi tentang apa itu ekonomi syariah, maka alangkah lebih baik kalau seandainya kita memperkenalkan terlebih dahulu ekonomi syariah itu kepada adik-adik semuanya. Baik, next slide. Ya, apa itu makna ekonomi syariah? Nah, secara bahasa Islam itu, jadi tidak ada beda adik-adik antara apa itu ekonomi Islam dengan ekonomi syariah. Itu sebenarnya sama saja, karena di saat kita bercerita tentang ekonomi Islam, berarti kita itu menceritakan tentang part of Islam, bagian dari Islam. Nah, terlebih dahulu alangkah lebih baik kalau seandainya kita mengetahui makna Islam itu sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam Kamus Munawir, bahwasanya Islam itu berarti tunduk dan patuh. Itu merupakan makna Islam. Nah, selanjutnya dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya Islam itu tunduk dan patuh itu adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Dan pada saat itu ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Nabi Ibrahim bahwasanya tunduk patuhlah wahai Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim menjawab dengan qala aslamtu lirabbil alamin. Aku tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Ini makna Islam. Nah, dari ayat ini kita dapat mengambil sebuah pemahaman bahwasanya ajaran agama Islam itu dimulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, tidak ada perbedaan tentang ketauhidan antara Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Hanya saja yang membedakannya itu adalah syariat-syariat pada setiap Nabi itu yang berbeda antara satu dengan syariat yang lainnya. Ini yang memang harus dipahami oleh semuanya bahwasanya ajaran Islam itu adalah satu. Dia itu adalah mengesahkan Allah, berupaya untuk taat dan patuh kepada Allah. Slide berikutnya. Makna kedua Islam yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juga ayat 132 yang mewasiatkan bahwasanya Ibrahim itu di saat Nabi Ibrahim di saat beliau mau meninggal itu bertanya kepada anaknya. Anaknya di sini adalah Yakub dan anak Yakub Ishak, anak Ishak adalah Yakub.
Wa wassa biha Ibrahimu bibanihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di sini perlu kita mewasiatkan bahwasanya kepada siapapun generasi setelah kita untuk memastikan siapa yang akan dia sembah dan taat dan patuh, kecuali seseorang tersebut mati dalam keadaan Islam. Makna berikutnya tentang Islam. Next slide. Oke, di sini konsekuensi makna dari Islam itu adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65 yang berbunyi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bahwasanya siapapun yang sudah masuk dan mendeklar dirinya sebagai agama Islam, maka dia tidak boleh mengambil keputusan selain dari keputusan dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, ini menjadi fenomena hari ini di saat umat Islam yang mengaku dirinya Muslim, akan tetapi mereka tidak hidup dalam tatanan kehidupan yang Islami. Slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya itu Allah berfirman, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyarah. Tidak ada pilihan di sini. Apabila sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul kepada orang mukmin, maka itu tidak ada pilihan lain. Pilihannya hanya tunduk, patuh, dan mati dalam keadaan Islam. Ini merupakan konsep bagaimana kita memahami dinul Islam, agama Islam. Nah, kalau seandainya kita memahami seperti ini Islam, maka kuncinya itu adalah kesuksesan yang akan kita raih. Oleh sebab itu adik-adik semuanya, mari kita melihat bersama-sama ruang lingkup Islam itu terdiri dari apa saja. Nah, pada slide berikutnya itu dapat dilihat ruang lingkupnya. Yang pertama sekali itu adalah sumber ajaran agama Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ijma' ini merupakan konsekuensi konsensus para ulama. Dan dia ada tiga kerangka dasar Islam itu. Yang pertama sekali itu adalah akidah, amaliyah, dan akhlak. Atau di sini disebut juga dengan amaliyah dan disebut juga dengan syariah. Nah, di kitab pembahasan ekonomi Islam itu adanya di syariah di mana terdiri dari amaliyah. Nah, di amaliyah itu ada fikih ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Dan fikih muamalah ini merupakan bagian dari ekonomi syariah ataupun disebut juga dengan ekonomi Islam. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai ekonomi, ada sebagian pendapat orang yang mengatakan jangan kait-kaitkan hubungan agama dengan ekonomi karena itu nggak akan matching, nggak akan sinkron. Itu merupakan sebuah kesalahan yang besar. The misunderstood about Islam. Ini merupakan salah satu permasalahan yang disalahpahami oleh orang-orang banyak mengenai apa itu sebenarnya ekonomi dalam tatanan Islam. Next slide. Ya. Nah, apa itu ekonomi Islam? Ini merupakan gabungan dari beberapa definisi yang selama ini kita ajarkan kepada adik-adik mahasiswa bahwasanya ilmu ekonomi itu adalah upaya yang sistematis ya, mempelajari masalah-masalah ekonomi dan perilaku manusia dan interaksi antara keduanya. Nah, sehingga apabila seseorang itu mempelajari ilmu ekonomi Islam itu dengan benar, maka dia akan menjalankan semua aktivitas perekonomian itu baik pada taraf konsumsi, produksi, dan distribusi sehingga akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara optimal dan ideal. Ini sebenarnya yang target apa yang ingin dicapai oleh para ekonom. Hal seperti ini merupakan sebuah fenomena yang memang menjadi perdebatan di kalangan para ekonom. Di saat mereka itu banyak kritikan seperti Samuelson, peraih Nobel dalam bidang ilmu ekonomi pada tahun 1970, beliau itu mengkritik tentang kegagalan ekonomi Barat, bahwa selama ini tujuan ekonomi itu tidak bisa menghadirkan, tidak bisa dapat mensejahterakan masyarakat.
Begitu juga kritikan yang dilontarkan oleh Gunnar peraih Nobel tahun 1974, beliau juga mengungkapkan beberapa kecewaan-kecewaan beliau sehingga beliau mendapatkan hadiah Nobel dari hasil kritikan-kritikan terhadap kegagalan-kegagalan ekonomi di dalam meraih kesuksesan ataupun kesejahteraan masyarakat. Nah, hari ini pada slide berikutnya, ya, sebenarnya apa saja yang menjadi pilar dalam ekonomi Islam? Ini merupakan hal yang terpenting yang memang harus diketahui sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Aldo juga tadi memberikan wejangan kepada adik-adik semuanya. Bapak dari Bank Indonesia Pusat juga memberikan sebuah motivasi yang sangat luar biasa tadi, bahwasanya ada yang pertama sekali adalah nilai-nilai yang memang harus ditanamkan oleh semua generasi Gen B, dan oleh semuanya itu adalah pertama sekali adalah keikhlasan. Keikhlasan ini merupakan hal yang paling yang paling utama. Kenapa kita katakan keikhlasan yang paling utama? Karena sesuatu yang kita lakukan itu bukan berarti dia itu tidak boleh dibayar. Itu bukan itu yang dipahami dengan keikhlasan. Keikhlasan itu apabila kita melakukan sesuatu itu kita tanpa merasa beban dan merasa berat terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan hal seperti ini memang harus dimiliki oleh generasi Gen B dalam menggerakkan semua aktivitas Gen B. Sehingga apa? Sehingga mereka mempunyai motivasi tersendiri. Motivasinya itu adalah melakukan sesuatu kegiatan ini sebagai dakwah, sebagai amal. Yang kedua adalah jujur, honesty. Ini merupakan sifat yang memang ataupun nilai-nilai yang memang harus dimiliki baik oleh semua praktisi yang menganut dan mengaku dirinya sebagai orang yang menerapkan ekonomi Islam. Nah, dengan bahasa yang lain itu dapat disampaikan juga bahwasannya nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang memang harus dimiliki oleh para ekonom, oleh para umat manusia, baik mereka yang menerapkan beraktivitas di ekonomi ataupun di luar jalur ekonomi. Suaranya jelas? Halo? Ada yang chat katanya suaranya tidak jelas. Jelas, Pak. Ya, silakan dicek koneksinya. Oke, berikutnya amanah. Amanah ini merupakan hal yang memang bisa dikatakan menjadi ujian terbesar bagi adik-adik mahasiswa, ya. Apalagi di saat diberikan sebuah amanah oleh teman-teman. Nah, ada sebuah filosofi seperti ini. Sering kita itu lulus di saat kita dalam keadaan miskin, menghadapi ujian. Akan tetapi di saat mereka sudah mendapatkan katakanlah jabatan, posisi tertentu, maka mereka itu sudah tidak amanah. Ini sebenarnya yang memang harus dihindari. Kenapa? Karena pelaku ekonomi dan umat manusia itu semuanya harus mempunyai sifat amanah. Sifat amanah inilah yang membuat Rasulullah SAW itu dipercayai oleh Khadijah. Khadijah itu adalah sebagai business woman, beliau itu mempercayakan baginda Nabi Muhammad SAW untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnisnya kepada Nabi Muhammad. Nah, yang keempat adalah kepercayaan. Kepercayaan ini seperti yang dikatakan tadi, bagaimana kita dalam melakukan aktivitas perekonomian ini harus ada unsur kepercayaan, saling percaya antara sesama pelaku. Kenapa kita harus percaya? Ini menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Toh, karena kita itu diawasi oleh Tuhan yang satu. Tidak akan mungkin Tuhan kita itu tidak tahu kalau seandainya kita berbohong, seandainya kita menipu teman kita, seandainya kita menipu rekanan bisnis kita. Oleh sebab itu adik-adik semuanya, kepercayaan antara kita dengan partner kita, antara teman kita, itu merupakan sebuah modal dasar sehingga itu dapat memupuk nilai-nilai ekonomi Islam di dalam jiwa kita. Dan yang ke 1, 2, 3, 4, 5 adalah persaudaraan, brotherhood.
Brotherhood ini adalah persaudaraan. Anggaplah, ya, anggaplah temanmu itu adalah saudaramu. Jangan pernah engkau menyakiti temanmu. Nah, kalau misalnya kita menganggap dia adalah sebagai saudara kita, nggak mungkin kita akan menyakitinya. Yang keenam adalah berilmu. Ini adalah tugas dan fungsi adik-adik semuanya hari ini. Diberikan amanah kepercayaan, masih banyak di luar sana yang mereka sangat mengharapkan beasiswa dari Bank Indonesia. Namun hari ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada adik-adik semuanya, bahwasanya ini kesempatan untuk dapat digunakan sebaik mungkin. Jangan gunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang memang bisa membuat kalian itu tidak bisa meningkatkan kualitas keilmuan kalian. Jadi jangan sampai nanti orang sama aja antara penerima beasiswa Genbi dengan enggak. Nah, ada sesuatu yang memang kalau misalnya di dalam bahasa research itu dikatakan semacam novelty-nya, ada kelebihannya, ada keunggulannya. Adik-adik yang menerima beasiswa dari Bank Indonesia itu ada keunggulannya. Mereka aktif, mereka itu kreatif, dan mereka itu berbuat sesuatu kepada masyarakat. Terlebih hari ini Aceh sudah menerapkan sebuah kanun lembaga keuangan syariah. Ini peluang besar bagi adik-adik semuanya untuk, tadi Pak Aldo mengatakan apa program kalian ke depan yang bisa kalian lakukan untuk Genbi ini, untuk kegiatan Genbi. Ini merupakan sebuah peluang, dan peluang tersebut harus adik-adik raih. Ya, karena Pak, ini adalah kesempatan besar. Banyak mahasiswa di luar Aceh, akan tetapi mereka tidak berada di laboratoriumnya keuangan syariah. Ini adalah kesempatan yang paling besar bagi adik-adik semuanya untuk mengeksplor, kanun lembaga keuangan syariah dan apa kontribusi adik-adiknya. Nah, itu menjadi sebuah catatan sejarah bagi kalian semuanya. Di saat kalian bisa memberikan kontribusi positif terhadap Genbi tersebut. Dan yang terakhir adalah justice ataupun keadilan. Keadilan ini merupakan hal yang memang kita akan pertanggungjawabkan semua aktivitas kita nanti di hari akhir. Berikutnya, ini merupakan beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, ya, bahwasanya di dalam kita berbisnis kita harus mempunyai sebuah prinsip yang dinamakan bahwasanya harta itu adalah kepunyaan Allah. Jadi jangan pernah, saya teringat sekali dulu Pak Akbar, Pak Aldo, dulu sewaktu pelantikan salah seorang pimpinan Bank Indonesia Luxmawe, Pak Mahdi, di waktu itu dilantik oleh Ibu Miranda Gultom. Nah, ada salah seorang teman yang duduk di samping saya pada saat itu mengatakan itu sumpahnya tidak sah, dikatakan seperti itu. Nah, saya katakan kenapa emangnya? Karena disumpahin sama orang yang bukan beragama Islam. Nah, kalau seandainya dia disumpahin sama orang bukan Islam, apakah dia boleh membuat kesalahan? Apakah boleh dia mencuri? Nah, mencuri itu memang tidak boleh. Nah, perbuatan yang memang dilarang di dalam agama itu sama sekali tidak boleh kita lakukan walaupun tidak diketahui, walaupun itu kalau misalnya secara hukum fikihnya itu tidak sah. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami bersama, bahwasanya kita harus meyakini semuanya harta itu adalah milik Allah dan itu dititipkan oleh Allah kepada kita. Sama juga seperti hari ini. Adik-adik mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia, maka itu harus diperuntukkan untuk dapat meningkatkan kreativitas yang adik-adik lakukan. Harus dapat meningkatkan keilmuan, sainsnya. Ini merupakan tanggung jawab nanti di hari akhirat adik-adik akan dipertanyakan dibawa ke mana uang tersebut. Apakah digunakan untuk kebutuhan kuliahnya, menunjang kuliahnya? Ini akan menjadi pertanyaan yang memang harus kita pertanggungjawabkan bersama nanti. Kedua, bahwasanya segala aktivitas manusia di atas dunia ini adalah kerangka beribadah kepada Allah. Nah, pergi kita ke kuliah, mengajar, misalnya seperti ini merupakan sebuah ibadah. Ada yang dinamakan dengan prinsip semua aktivitas yang kita lakukan itu tidak akan menjadi sia-sia. Maka kita tidak akan pernah istilahnya berleha-leha. Kita tidak akan pernah
bisa dikatakan kita tidak pernah dalam keadaan lemas, malas, seperti itu. Kenapa? Karena semua kegiatan kita itu akan dihitung sebagai ibadah. Dan itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Selain kita, misalnya adik-adik ini, selain mendapatkan beasiswa dari BI, adik-adik juga mendapatkan pahala dari Allah. Ini sebenarnya yang memang harus dipahami oleh kita semuanya. Dan ketiga, bahwa kehidupan di dunia adalah fase untuk kehidupan menuju kehidupan kampung akhirat. Pernah enggak sekarang adik-adik melihat orang membangun rumah di atas jembatan? Tidak ada. Dan semua orang yang berteduh di bawah pohon atau berhenti di halte, rest area, itu semuanya akan berangkat kembali. Nah, ibaratnya kita hidup di dunia ini adalah seperti orang yang sedang berada di rest area. Kita hidup di dunia hanya sementara, maka persiapkanlah segala amal terbaik kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa menginvestasikan segala macam kegiatan untuk kehidupan kita di hari akhirat nanti. Oke. Berikutnya bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Dan ini sudah pasti. Siapa yang mengadakannya? Bukan Damanhur, Abbas yang mengatakannya, tapi ini adalah janji Allah. Bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah hal yang memang kita akan menanti-nantinya. Nah, kenapa? Karena semua amal yang akan kita lakukan ini semuanya harus menjadi investasi kita untuk kehidupan di akhirat. Dan berikutnya bahwa keadilan, yakni mendapatkan pada tempatnya adalah hak semua makhluk. Maka kita jangan pernah melakukan hal yang tidak adil kepada orang lain. Dan interaksi antara manusia didasarkan pada asas keridhaan. Ini salah satu prinsip di dalam bagaimana kita mencari dan berinteraksi di dalam aktivitas perekonomian. Dan yang terakhir, Islam mendasarkan pada kemaslahatan umat. Islam bukan agama yang membuat kemudaratan. Setiap kemudaratan itu harus dihapuskan. La darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan di dalam transaksi. Nah, sehingga dalam ekonomi Islam itu dikenal dengan sebuah teori yang dinamakan bahwasanya al-maqasid asy-syar'iyyah, adanya kemaslahatan syariat pada transaksi-transaksi ekonomi. Misalnya, di dalam hal konsumsi, apa manfaat syariatnya kita mengkonsumsi, itu menjadi salah satu tolak ukur pertama. Kalau seandainya kita mengkonsumsi sesuatu itu tidak ada manfaatnya bagi syariat, maka kita dilarang untuk mengkonsumsi hal tersebut. Begitu juga untuk hal produksi. Kalau seandainya kita memproduksi barang tersebut tidak mendapatkan manfaat secara syariah, maka itu tidak dianjurkan untuk kita produksinya. Walaupun secara ekonomi itu akan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Sudah akan terjadi pertambahan nilai ekonomi. Next. Nah, ini adalah peran yang harus adik-adik perankan di dalam bertransaksi atau beraktivitas ekonomi. Yang pertama adalah sharing risk and return. Karena selama ini di saat kita melihat beberapa institusi keuangan, mereka itu hanya mau share returnnya saja, akan tetapi resikonya itu tidak ada. Nah, adik-adik Gen B ini merupakan sebagai agent yang dapat mendakwahkan bahwasanya di dalam Islam itu mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya yang di-share itu adalah, yang dikongsi itu adalah laba dan resikonya. Ya. Karena masing-masing masing-masing usaha itu mempunyai tingkat resiko yang berbeda. Dalam keuangan Islam itu disebut juga dengan PLS, Profit and Loss Sharing, ya. Karena setiap agen itu mempunyai fungsi pelengkap terhadap lain dalam pendanaan investasi dan sistem masyarakat Islam. Next. Ini sampai jam berapa Pak Akbar? Ini riba, dapat dilihat ada pembagian riba al-qurud, yaitu terjadi dengan piutang. Riba buyuk terjadi melalui jual beli. Riba nasiah akibat penundaan, dan riba fadal akibat tambahan. Nah, intinya apabila seseorang memberikan pinjaman ataupun hutang kepada orang lain
hutang tersebut katakanlah misalnya 1 juta, maka dia akan mengembalikan dengan 1 juta lebih aja nominalnya sedikit, 1.100.000 rupiah atau 1.100.000 atau berapa saja kelebihan itu dinamakan dengan riba. Karena dalam konsep Islam tidak boleh adanya penambahan dari jumlah yang dihutang. Nah, adapun salah satu lagi riba yang dipraktekkan pada masa itu adalah adanya penundaan. Misalnya di saat katakanlah si A berhutang, katakanlah misalnya siapa nih, Said Munazir berhutang kepada Nurul Aflah. Nah, si Nurul memberikan hutang 1 juta kepada Said, namun Said pada saat itu tidak sanggup membayar, maka ditunda. Penundaan ini diiyakan oleh si Nurul, tetapi Nurul meminta kepada Said untuk dibayar bulan depan, tapi nanti kita menginginkan saya perlu tambahan uang, misalnya 1.200.000 karena kamu sudah menunggak. Hal seperti ini dinamakan dengan riba juga. Oke, next. Ini perkembangan perekonomian Islam dapat dilihat. Nah, ini yang paling penting. Ini adik-adik merupakan potensi yang memang bisa adik-adik garap semua. Coba lihat bagaimana besarnya potensi tersebut. Ya. Industri halal itu mempunyai potensi yang sangat besar. Nah, coba kalian generasi Gen B ini ciptakan wisata halal di Kota Luxmawe, di Kota Langsa, dimanapun kalian berada. Itu kan sewaktu saya di Darun University tahun yang lalu, bulan 7 itu, salah seorang ini berbicara tentang fashion halal, ya, fashion halal. Salah seorang produksi kaos kaki halal. Coba bayangkan dia menjual di next slide, coba. Potensi industri halal. Nah, ini coba lihat. Nah, salah satu produsen dari Spanyol, dia bukan orang Islam, tapi dia menciptakan, memproduksi kaos kaki halal. Bagaimana pemahaman kaos kaki halal? Itu dibuat sertifikasinya mulai dari bahan sampai proses pengerjaan kaos kaki tersebut itu terhindar dari unsur-unsur yang memang haram. Tidak ada babi, tidak ada, semuanya dipastikan. Dan Badan Sertifikasi Halal Spanyol itu mengeluarkan halal kaos kaki. Nah, sehingga apa? Orderan kaos kaki itu mencapai hampir seluruh Eropa. Coba bayangkan, potensi seperti ini, nah, dengan katakanlah misalnya fashion halal untuk Aceh, kalian bisa mendesain motif Aceh untuk menjual kepada khalayak luar. Dan itu dipastikan, mulai dari proses pengerjaannya. Misalnya, setiap waktu salat kita berhenti, misalnya, mengerjakannya. Dan kainnya berasal dari mana, itu dijelaskan. Dan nanti kita akan membantu kalau seandainya perlu kepada sertifikasi halalnya. Kita akan mintakan kepada DSN MUI untuk dapat memberikan sertifikasi halalnya. Nah, adik-adik bisa melihat sendiri pada tahun 2000 untuk fashion halal 2018 itu 283 miliar US dollar. 2024 itu diperkirakan mencapai 402 miliar. Nah, industri halal global itu seperti keuangan itu mencapai triliun. Para wisata halal, makanan halal, ya, media rekreasi halal, farmasi halal, kosmetik halal. Ini merupakan potensi-potensi yang memang bisa digarap oleh adik-adik Gen B. Pilih, ya, pilih salah satu di antara potensi-potensi tersebut yang memang kalian bisa menjualnya secara global, secara internasional. Sehingga apa? Gen B Luxmawe di bawah asuhan Pak Aldo itu terkenal. Ada produk halal yang sudah go internasionalnya. Nah, ini sebenarnya memang harus dimiliki jiwa-jiwa entrepreneurship seperti ini oleh adik-adik semuanya. Nah, hasil sebuah riset, ini hasil riset dari Bank Indonesia juga, bahwasanya literasi keuangan, literasi tentang ekonomi Islam itu jauh meningkat. Dulunya pada awalnya itu 10% cuman orang yang mengerti tentang ekonomi syariah pada tahun 2019. Nah, sekarang itu survei nasional itu mengatakan 2022 itu minimal itu mencapai 20%. Kenapa? Karena selama ini orang-orang itu
kita lah termasuk generasi-generasi yang terdahulu. Itu memang kita diajarkan dari awal sampai dengan akhir itu tentang ekonomi konvensional. Nah, begitu masuk ekonomi Islam itu agak sedikit kaget. Nah, namun ini merupakan sebuah upaya yang paling baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengedukasikan adik-adik semuanya. Sehingga apa? Pada slide berikutnya coba dilihat. Oke, di literasi ini dapat dilihat bahwasanya literasi ekonomi syariah itu minimal pertama sekali adalah 10%, 2020 itu meningkat menjadi 60%. Ini merupakan sebuah angka yang berpengaruh sangat signifikan ya, 16,3%. Nah, ini terjadinya pemahaman masyarakat tentang bagaimana dan apa itu ekonomi syariah. Mudah-mudahan adik-adik yang bergabung di GenB ini menjadi agent of Islamic economy. Ini dia. Next. Posisi Indonesia. Bayangkan dulu Indonesia 2017 itu menduduki peringkat ke-7. Pada tahun 2018 Indonesia itu menduduki peringkat ke-6. Namun berkat kerja keras bapak-bapak yang berada di Jakarta, KNKS misalnya, mereka itu sekarang sudah meraih Indonesia menjadi peringkat pertama sebagai Islamic country, ya, Islamic finance country. Ini merupakan sebuah prestasi yang bisa dilihat bahwasanya terjadinya peningkatan yang signifikan akan terhadap keuangan syariah. Nah, bagaimana dengan keuangan syariah yang ada di Aceh? Itu dapat kita lihat pada slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ini dapat dilihat dari komposisi aset, di mana komposisi aset perbankan syariah itu 71,94, sedangkan pada ini per Juni 2020. Data ini saya dapatkan dari Bank Indonesia Perwakilan Banda Aceh, dikirimkan oleh Bapak Deputi Bapak Munandar. Ini merupakan bagaimana tingkat perkembangan komposisi keuangan dan perbankan syariah di Aceh. Ini merupakan sebuah berita yang sangat besar dan sangat memang harus kita menjadikan sebuah kebanggaan bagi kita yang berada di Aceh. Kenapa? Karena dengan konversinya bank syariah di Aceh itu meningkatkan tingkat perkembangan bank syariah di Indonesia secara keseluruhan. Nah, bagaimana kalau seandainya semua provinsi di Indonesia itu melakukan hal yang sama seperti Aceh? Tentu nisbah perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu jauh akan melonjak. Hal seperti ini dilakukan oleh Malaysia. Malaysia terlebih dahulu sudah mengislamkan semua lembaga keuangan pemerintahnya, sehingga mereka itu jauh lebih baik perkembangannya jika dibandingkan dengan kita. Next slide. Ini ada beberapa strategi yang untuk untuk meningkatkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan ini menjadi kita harus mengisinya masing-masing. Yang pertama, peningkatan usaha syariah. Yang kedua adalah pembiayaan keuangan syariah, tingkat kedalaman pasar keuangan, dan tingkat literasi. Dan keempat ini berkaitan dengan keuangan, lembaga keuangan syariah. Implementasi standing ini juga perlu dilakukan, dan ini semuanya merupakan pilar yang memang harus kita mengisi bersama di dalam menumbuh kembangkan perekonomian syariah baik di Indonesia maupun di Aceh. Nah, yang terakhir, apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita selaku warga yang berada di Aceh, yang belajar di Aceh? Apa manfaatnya kanun lembaga keuangan syariah itu? Yang pertama sekali itu adalah banyak sekali saudara-saudara kita yaitu yang terhindar dari riba. Kita tidak menceritakan tadi bagaimana hukum riba. Dalam sebuah hadis Rasul itu dikatakan bahwasanya satu dirham riba itu setara dengan seseorang itu berzina sebanyak 36 kali. Bayangkan kalau seandainya satu dirham itu kalau kita konversikan dengan rupiah itu senilai 40.000 rupiah. Maka kalikan sendiri 40.000 ya,
Kalau misalnya dia mempunyai gaji misalnya 10 juta dibagi 10, maka segitulah banyak dia akan mendapatkan kompensasi maksiatan dalam berzina. Nah, 40.000 itu satu dirham itu setara berzina dengan 36 kali, dan zina itu dengan ibu kandung sendiri. Maka dengan terjadinya konversi bank konvensional ke bank syariah itu menyelamatkan teman-teman saudara-saudara kita yang bekerja pada institusi keuangan yang masih mempunyai unsur riba, sehingga mereka terhindar dari dosanya riba. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah sebagaimana kita jelaskan tadi. Yang ketiga, mendukung perkembangan industri halal. Adik-adik, jika ingin mengembangkan industri halal, katakanlah nanti adik-adik bisa membuat sebuah kemasan tentang plik halal. Plik itu memang sudah halal, tapi bagaimana kita mengemasnya supaya plik itu misalnya menjadi sebuah go international food, ya misalnya itu bisa dikonsumsi oleh semua orang. Nah, ini menjadi menjadi ujian bagi kita semuanya untuk bisa menjadikan yang halal itu go internasional, untuk bisa dikonsumsi oleh semua orang. Kenapa? Pengalaman saya sewaktu saya di USA di Virginia waktu itu, saya mengajak teman yang non-Muslim untuk mengkonsumsi makanan. Dia menceritakan kepada saya pada saat itu, Hur, saat saya makan di restoran Arab, lambung saya. Tapi di saat makan mengkonsumsi obat dulu supaya lambung menunjukkan apa? Proses yang dilakukan di dalam makanan halal di dalam Islam itu memang sudah sangat membantu untuk meningkat kualitas kehidupan manusia. Hanya saja bagaimana kita dapat mengemas industri halal, baik halal makanan, halal fashion, halal semuanya, itu supaya bisa menjadi sebuah branding di dalam internasional. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sudah jelas dengan adanya apayaan di sektor itu akan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Hari ini, kalau misalnya kita melihat referensi yang terjadi, itu berbanding terbalik antara transaksi real dengan transaksi non-real di dunia. Bandingannya itu adalah 1:600. Dalam satu tahun 1 triliun US dollar itu transaksi real, dalam satu hari itu setara dengan 600. Ini merupakan sebuah bisa dikatakan sebuah tantangan bagi kita semuanya. Nah, itu akan lebih menstabilkan